Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ajeng Laibas dengan NIM 164251098. Di sini saya akan mengutarakan pemahaman saya mengenai buku Bit by Bit, khususnya chapter 6, yaitu Ethics dalam Digital Research. Topik ini cukup menarik karena membahas bagaimana perkembangan teknologi digital itu membawa peluang besar sekaligus tantangan baru dalam penelitian sosial. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya sekarang itu data yang tersedia jauh lebih banyak dan apalagi sangat mudah untuk diakses, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi tanpa harus melakukan interaksi langsung dengan si partisipan. Kondisi ini memang mempercepat proses penelitian, tetapi juga menimbulkan dilema etika yang tidak sederhana. Peneliti dituntut untuk lebih berhati-hati karena penggunaan data digital itu menyangkut hak dan juga kepentingan banyak orang. Beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan yaitu seperti contohnya yang pertama adalah privasi. Data pribadi itu sangat rentan bocor atau disalahgunakan. Misalnya, informasi identitas, riwayat kesehatan, atau aktivitas online itu bisa dengan mudah untuk tersebar jika tidak dilindungi dengan baik. Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya disimpan dengan aman, tetapi juga digunakan sesuai tujuan dari penelitian itu. Sekalinya terjadi kebocoran, dampaknya bisa berupa kerugian finansial, diskriminasi, atau bahkan trauma psikologis bagi individu maupun kelompok. Lalu yang kedua yaitu risiko dan manfaatnya. Setiap penelitian pasti memiliki potensi risiko, baik itu kecil maupun besar. Oleh karena itu, peneliti harus menimbang apakah manfaat yang dihasilkan itu sebanding dengan resiko yang mungkin akan muncul. Contohnya sendiri, penelitian yang menggunakan data kesehatan itu harus benar-benar memberikan kontribusi pada peningkatan layanan medis, bukan hanya sekedar kepentingan komersial saja. Jangan sampai penelitian membawa dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya, karena hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik. Lalu yang ketiga yaitu tentang keadilan. Riset tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, misalnya perusahaan teknologi besar atau institusi yang punya akses lebih luas terhadap data. Hasil penelitian seharusnya memberi kontribusi yang adil bagi masyarakat luas, termasuk kelompok yang rentan atau kurang terwakili. Keadilan juga berarti memastikan bahwa partisipan dari berbagai latar belakang mendapatkan perlakuan yang setara dan hasil riset tidak memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Intinya, etika riset digital adalah tentang cara menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan perlindungan dari hak individu. Hal ini menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan kondisi nyata di Indonesia. Karena kondisi Indonesia saat ini, isunya itu sangat relevan dengan kondisi sekarang. Mungkin kita sering mendengar kasus kebocoran data pribadi, mulai dari KTP elektronik, bahkan sampai aplikasi kesehatan. Survei online juga sering dilakukan tanpa penjelasan detail sehingga partisipan tidak benar-benar tahu bagaimana data mereka itu akan dipakai. Regulasi perlindungan data itu memang sudah ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, tetapi implementasinya itu masih belum maksimal. Apalagi kesadaran masyarakat tentang hak privasi digital juga masih tergolong rendah.
Banyak orang menganggap data pribadi itu bukan hal penting, padahal bisa berdampak besar jika disalahgunakan. Indonesia saat ini sedang berada di fase transisi, yaitu adanya kesadaran baru tentang pentingnya privasi. Tetapi praktik di lapangannya masih jauh dari kata ideal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama antara institusi maupun kampus, bahkan masyarakat juga. Jika mahasiswa sebagai generasi muda sudah mulai peduli pada privasi digital, maka kesadaran ini bisa berkembang menjadi budaya baru yang lebih sehat. Dengan begitu, Indonesia itu tidak hanya punya aturan di atas kertas, tetapi juga praktik nyata yang melindungi hak untuk setiap dari individu. Lalu karena itu penting untuk memikirkan langkah-langkah di masa depan agar etika riset digital itu benar-benar diterapkan. Seperti contohnya yang pertama, membuat regulasi nasional yang lebih ketat dengan pengawasan yang jelas. Regulasi itu harus benar-benar ditegakkan, bukan hanya tertulis saja di atas kertas. Pengawasan yang jelas juga diperlukan agar peneliti tidak sembarangan menggunakan data tersebut. Misalnya dengan adanya komite etika riset atau lembaga pengawas khusus. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan literasi etika penelitian di kalangan mahasiswa dan dosen. Literasi ini penting supaya etika tidak hanya dianggap sebagai formalitas saja. Mahasiswa dan dosen perlu memahami kasus nyata, juga resiko dan tanggung jawab moral dalam penelitian digital, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati saat mengolah data. Lalu yang ketiga yaitu mendorong transparansi riset dengan melibatkan partisipan secara aktif. Partisipan harus tahu bagaimana data mereka akan digunakan. Peneliti bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana, bukannya seperti istilah teknis yang membingungkan atau mungkin menggunakan bahasa yang sulit dipahami atau tidak umum. Hal ini agar partisipan merasa dihargai dan benar-benar paham peran mereka dalam penelitian tersebut. Lalu yang keempat yaitu melakukan kolaborasi lintas disiplin antara hukum, teknologi, dan ilmu sosial. Etika riset digital tidak bisa diatur oleh satu bidang saja. Hukum memberi kerangka aturan, lalu kemudian teknologi menyediakan solusi teknis, dan ilmu sosial memahami dampak pada masyarakat. Kolaborasi ini akan menghasilkan standar etika yang lebih kuat dan sesuai dengan konteks Indonesia. Menurut saya, masa depan riset sosial digital Indonesia akan ditentukan oleh keseriusan kita dalam membangun budaya yang etis. Regulasi sendiri memang penting, tetapi tanpa kesadaran kolektif, aturan itu hanya akan jadi sebagai formalitas saja. Setelah kita membahas mengenai masa depan etika riset digital, mungkin kita bisa melihat contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Salah satu ide yang relevan adalah mengenai kesadaran privasi mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi kampus digital. Nah, alasan saya tertarik dengan ide ini karena hampir semua mahasiswa sekarang menggunakan aplikasi kampus, baik itu untuk presensi, e-learning, maupun sistem akademiknya juga. Namun, banyak yang tidak benar-benar memahami bagaimana data pribadi mereka itu dipakai atau dilindungi. Jadi konsep sederhana dari ide ini yaitu untuk melakukan survei ringan untuk melihat sejauh mana
mahasiswa peduli terhadap privasi digital. Fokusnya itu bukan pada analisis teknis yang rumit, tetapi lebih pada kesadaran dasar. Apakah mereka membaca syarat penggunaan, apakah mereka merasa aman, dan apakah mereka tahu risiko yang mungkin akan terjadi. Selain itu juga ide ini menarik karena bisa memberikan gambaran nyata tentang kondisi mahasiswa saat ini. Hasil survei dapat menunjukkan apakah mahasiswa itu sudah memiliki kesadaran yang cukup atau justru masih abai terhadap isu privasi. Dari sini bisa muncul rekomendasi sederhana yang bermanfaat. Misalnya, perlunya sosialisasi atau edukasi tentang pentingnya menjaga data pribadi di lingkungan kampus. Mungkin sekian pemahaman yang dapat saya bicarakan. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.